Semoga apa yang kita niatkan ketika datang menuju rumah ini untuk bermajlis mencari ilmu, semua yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempersingkat waktu, langsung saja pada malam hari ini yang akan mengisi Mau'izah Hasanah adalah beliau Ustaz Muhammad Iqbal. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tinyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطلبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. وقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam majelis yang biasa kita selenggarakan di tiap malam Senin. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini akan memberikan keberkahan kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, serta nanti di yaumil akhir kala kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang ayah yang adil, pemuda yang tangguh, pemimpin yang kuat, pemimpin yang tegas, yang selalu menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya baik di tengah masyarakat ataupun di tengah-tengah umat, ataupun di dalam rumah beliau sendiri. Beliau tidak pernah meninggalkan tugas sebagai seorang pemimpin, bahkan tugas sebagai seorang ayah, bahkan tugas sebagai seorang pendakwah. Jadi beliau merupakan suri tauladan yang pantas kita jadikan. Bukan seperti yang sekarang, mereka hanya berlomba-lomba menjadikan artis idola mereka sebagai suri tauladannya. Bahkan gaya mereka, cara berpakaian, cara berperilaku diikuti seluruhnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW tidak pernah diikuti. Untuk itu, bagaimana kita mendapatkan cinta daripada Nabi, atau kita yang bisa ada cinta pada diri kita, atau ada cinta di dalam hati kita untuk cinta kepada Nabi? Karena mencintai Nabi itu hal yang sulit, ya. Bukan hanya dicintai Nabi itu hal yang sulit, tetapi kita yang pada diri kita bagaimana ada cinta untuk kepada Nabi, itu juga adalah perkara yang sulit. Yaitu dengan bagaimana cara tersebut, yaitu kita harus perbanyak melakukan salawat kepada Nabi. Karena apa? Dengan salawat kepada Nabi berarti kita sudah berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku, maka Allah akan bersalawat atasnya 10 kali salawat. Salawat yang Allah berikan kepada umatnya Nabi itu bukan seperti salawat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang Allah berikan kepada umatnya Nabi adalah salawat rahmat. Jadi ketika kita membaca salawat kepada baginda Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 rahmat kepada kita. Karena apa? Kita mengagungkan apa yang telah diagungkan Allah. Di dalam sebuah hadis sering kita dengar bahwa laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul alamu. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan diciptakan alam ini. Di sebuah kisah juga diceritakan ketika suatu hari Nabi Adam AS jalan. Ketika beliau jalan, beliau selalu dinaungi oleh para malaikat, baik yang malaikat yang dari arsy turun ke bumi, ataupun malaikat yang berada di bumi, ataupun malaikat yang berterbangan di bumi.
Ketika beliau berjalan selalu diikuti oleh para malaikat, diikuti ke mana Nabi Muhammad SAW pergi. Jadi ketika itu Nabi Adam AS penasaran, ya Allah, kenapa ketika aku berjalan selalu diikuti oleh para malaikat, dimanapun aku pergi selalu dinaungi oleh para malaikat, bahkan langit-langit pun juga ikut menaungiku. Maka ketika itu Allah berkata kepada Nabi Adam, karena di dalam dirimu ada nur Muhammad, beliau yang akan menjadi pemimpin umat di akhir zaman. Ketika mendengar itu, ya Allah, bagaimanakah indah nur Nabi Muhammad yang ada pada diriku, sehingga seluruh para malaikat yang ada di langit ataupun di bumi mengikutiku. Bagaimana indahkah nur Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu Nabi Adam saking penasarannya, dia berdoa, ya Allah, tunjukkanlah bagaimana indahnya nur Nabi Muhammad yang ada dalam diriku, engkau tampakkan di depan mataku. Ketika itu Allah langsung mengeluarkan nur yang ada di dalam Nabi Adam, nur Muhammad, ditampakkan di depannya. Maka apa yang terjadi? Seluruh para malaikat yang berada di alam semesta ikut turun, ingin melihat indahnya nur Rasulullah SAW. Jadi ketika itu Nabi Adam AS tidak mampu melihat nur tersebut. Jadi dia ditutupi oleh para malaikat. Ketika ditutupi, dia tidak bisa melihat. Ya Allah, bagaimana aku bisa melihat indahnya nur Nabi Muhammad, sedangkan seluruh makhlukmu ikut juga melihatnya. Makanya ketika itu Nabi Adam berdoa lagi, ya Allah, aku tak dapat melihatnya. Bagaimana kalau engkau tampakkan cahaya nur Nabi Muhammad SAW di jari jempolku. Jadi kalau tidak salah di jari kanannya, jempol kanan. Ketika itu langsung Allah ambil nur Nabi Muhammad SAW, angkat nur Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam tubuh Nabi Adam tersebut, diangkat dan ditunjukkan, ditempatkan di jari jempolnya. Ketika melihat nur tersebut, langsung Nabi Adam berkata, marhaban bihabibi wa qurratu aini. Makanya ketika kita mendengar azan, disunahkan kita ketika mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditiupkan kedua jempol dan diusapkan ke mata. Itu juga yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam AS. Jadi ketika mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disunahkan kita meniup, karena ini adalah kisah dari Nabi Adam AS. Nah, diceritakan juga dalam sebuah hadis bahwa asal seluruh kejadian yang ada pada bumi ini adalah berasal dari nur Muhammad SAW. Sebagaimana yang diceritakan di dalam kitab namanya Daqaiqul Akhbar, bahwa asal seluruh penciptaan, bahkan para sahabat pun, itu diciptakan oleh nur Muhammad. Alam semesta, semua orang-orang yang para nabi itu berasal dari nur Muhammad SAW. Jadi bahkan Nabi Adam yang lahir di muka bumi adalah manusia yang pertama, itu pun berasal dari nur Muhammad. Makanya sering kita dengarkan di dalam di dalam Mahalul Qiyam yang sering kita baca, yaitu di Dibaiyah ataupun Maulidul Azab. Di sana dikatakan Mahalul Qiyamnya, anta syamsun wa anta badrun, anta nurun fauqa nur. Anta syamsun, engkau adalah matahari. Kenapa Rasulullah diibaratkan sebagai matahari? Nah, Rasulullah diibaratkan sebagai matahari sebagaimana makhluk yang ada di bumi ini. Cacing, binatang, seluruh yang ada di permukaan bumi, baik yang tidak terlihat, itu membutuhkan cahaya matahari. Jadi bahkan binatang yang di dalam lautan pun membutuhkan sinar matahari. Akan tetapi matahari itu sendiri dapat bersinar karena ada nur Muhammad SAW. Wa anta badrun, dan engkau adalah badrun, purnama. Ketika itu manusia memang dapat melihat satu sama lain, tapi mereka tidak pernah melihat namanya kebaikan. Ketika Rasulullah SAW datang, maka Rasulullah ibaratkan seperti anta badrun, engkau adalah purnama yang menerangi gelapnya malam, gelapnya gulita hati para manusia ketika itu. Anta nurun fauqa nur, engkau adalah cahaya di atas segala cahaya. Jadi Rasulullah
di atas dikatakan cahaya di atas segala cahaya karena beliau adalah asal sumber seluruh cahaya. Ya, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati-hati teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan pada diri saya sendiri. Nah, kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.